Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana berdoa. Saat ini Roh Kudus mengingatkan saya untuk menyampaikan tentang bagaimana berdoa, bro. Lalu Roh ini berkata, oh ya, mau tanya Pak, apa artinya berdoa? Yang kedua, ada berapa macam jenis doa dan caranya bagaimana? Yang ketiga, bagaimana doa yang manjur itu? Ya, oke. Saya jawab satu persatu. Ya, dari pertanyaan yang pertama ya, apa artinya berdoa? Berdoa artinya kita sedang berbicara kepada Tuhan. Sederhana kan? Lalu Roni berkata, oh gitu. Jadi kalau saya mau bicara sama Tuhan, maka saya masuk kamar, tutup pintu, lalu bicara, gitu ya Pak? Saya jawab, iya. Bisa di kamar atau dimanapun lah tempatnya. Intinya arti berdoa adalah kita sedang berbicara kepada Tuhan Yesus. Itu ada di Matius 6 ayat 6 ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jelas kan? Lalu ini berkata, oh gitu, ya jelas Pak, paham. Nah lalu pertanyaan selanjutnya tentang jenis doa dan caranya seperti ini ya. Memang doa itu kan ada banyak jenis macam ya. Loh, ada doa permohonan, ada doa ucapan syukur, ada doa ya macam-macam. Nah contohnya yang pertama adalah doa tentang menyembah dan memuji Tuhan yang terkenal dengan praise and worship itu ya. Nah jenis doa ini, isi doa kita tuh hanya memuji dan menyembah Tuhan saja, tidak ada yang lain ya. Lalu hal ini berkata, oh gitu. Jadi nggak ada kata-kata meminta di dalam doa sembahan dan pujian itu ya Pak? Iya, nggak ada bro. Kalau doa meminta itu masuk doa jenis permohonan ya. Jadi jangan campur-campur. Kalau kita sedang doa memuji dan menyembah Tuhan, ya isi doa kita cuma pujian dan sembahan, tidak ada yang lain-lain. Ya misalnya kata-kata tentang memuji itu seperti ini ya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik. Kami menyembahmu ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tak terukur kasih-Mu. Ajaib, sungguh ajaib Engkau Tuhan Yesus. Dan seterusnya ya begitu. Itu salah satu contoh kalau kita memuji Tuhan ya. Lalu Roni berkata, oh gitu. Jadi kita cuma memuji dan menyembah saja ya pokoknya ya. Lalu caranya memuji dan menyembah Tuhan itu bagaimana Pak? Ya saya jawab, cara memuji Tuhan bisa dengan perkataan seperti tadi ya saya contohkan, atau nyanyian ya. Jadi kata-kata itu kita nyanyikan seperti Yesus Engkau sungguh baik dan seterusnya. Nah itu kita sedang memuji Tuhan lewat lagu ya, seperti bermazmur itu bro. Jadi kalau orang bermazmur itu kan maksudnya dia menyanyikan lagu yang syairnya diambil dari kitab Mazmur. Nah itu namanya bermazmur. Tapi kalau kita memuji Tuhan pakai bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia misalnya, kalau kita di Indonesia ya seperti tadi salah satu contohnya yang saya sudah nyanyikan itu ya. Itu namanya kita saat waktu kita memuji Tuhan. Jelas toh? Lalu caranya menyembah Tuhan atau sikap badan itu ya bisa dengan mengangkat tangan, melipat tangan, atau bersujud, duduk, berdiri dan sebagainya, macam-macam ya. Lalu Roni berkata, oh gitu. Ada aliran gereja yang saat memuji dan menyembah Tuhan itu mereka pakai alunan musik dengan beat atau irama tertentu Pak, dan menggunakan progress chord atau putaran chord seperti chord 1, 6, 2, 5 ya. Kalau dalam nada dasar C misalkan itu main akord C, kemudian pindah A minor, kemudian pindah D minor, kemudian pindah G, terus putar gitu terus Pak. Nah sementara itu WL nya atau pimpinan pujiannya mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti ya oleh dia sendiri maupun orang lain, dan mengajak jemaat untuk berbahasa roh. Yang saya tanyakan, hal seperti itu apakah benar apa tidak Pak? Ya saya jawab ya. Jadi praktek memuji dan menyembah Tuhan yang dilakukan di ibadah atau gereja itu ada aturannya bro, khususnya praktek penggunaan karunia bahasa roh. Ada di mana itu? Nah, ini
1 Korintus 14 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur ya, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun ya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Jadi tidak boleh rombongan atau semua orang ya. Ini ada aturannya, seorang demi seorang. Nah ya, nggak bisa bersama-sama seperti itu, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Nah ini, jadi ini aturannya jelas loh. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ini kan peraturan firman Tuhan ini sudah ditulis sejak zaman yang Kisah Para Rasul, yang gereja mula-mula maksudnya. Nah ini sampai sekarang kan harus diterapkan. Tinggal ngikuti aja kok susah. Kenapa? Pertanyaannya begitu. Kenapa kok susah ngikuti? Nah itu pertanyaannya. Jawab sendiri-sendiri ya. Ya jadi tinggal ngikuti aja aturan itu, bro. Kalau nggak mau ngikuti aturan firman Allah itu ya namanya melawan atau melanggar firman Allah kan, bro. Lalu Ron ini berkata, oh gitu ya. Wah, nah setiap ibadah kalau melawan aturan firman Allah itu terus bagaimana, Pak? Ya saya jawab, ya berdosa dong. Kan artinya dosa itu adalah melanggar atau melawan firman Allah. Ada di mana itu? Ada di 1 Yohanes 3 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Tuh jelas sekali kan. Nah itu makanya Ron ini berkata, oh iya, wah lah tapi kok Tuhan biarkan aja ya Pak? Saya jawab, ya kan sudah ada ayatnya, bro, sudah ada firmannya itu. Di mana? Matius 13 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Lalu Rani berkata, oh memang Tuhan biarkan ya. Pantes kok banyak agama dan aliran sesat berkembang di seluruh dunia. Ternyata memang dibiarkan Tuhan ya. Oh baru tahu saya. Saya jawab, iya bro, cuma jangan lupa ada hari penghakiman loh. Jadi kalau di dunia ini ikut agama atau aliran sesat hingga mati tidak bertobat, ya tahu sendirilah tampaknya di mana gitu. Lalu Ron ini berkata, oh iya mau jadi pengikut aliran sesat ya, namanya kalau mati tidak bertobat ya pasti masuk ke neraka dong Pak. Mana lagi yang namanya orang berdosa tidak bertobat toh, lalu mati terlambat toh Pak. Nah kalau gitu bagaimana? Ya Roni berkata, ya kalau gitu saya mau jadi gandum aja Pak, nanti jangan sampai saya masuk neraka ikuti aliran sesat atau agama sesat yang saya tidak tahu itu ya, ternyata melanggar firman Allah ya. Nah saya jawab, nah kalau mau masuk surga ya memang harus jadi gandum atau orang yang taat Tuhan Yesus atau firman Allah, bro. Jangan jadi ilalang ya, yang melawan firman. Saya mau gue kalau bahasa Indonesia, bahasa Jakartanya. Lalu ini berkata, iya Pak, selama ini saya pikir tuh nggak apa-apa Pak ikut-ikutan yang salah. Ternyata ada efeknya ya. Hati-hati bro, firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu harus digenapi, artinya tidak bisa dibuat mainan ya kan. Ada itu ayatnya toh, menabur menuai toh. Iya Pak. Lalu bagaimana yang benar menyembah Tuhan itu ya Pak? Saya jawab, menyembah menurut kamus bahasa Indonesia itu sebagai berikut ya. Menyembah ya, jadi menyembah itu kata verbia atau kata kerja dari kata dasar sembah. Artinya yang pertama adalah menghormati dengan mengangkat sembah. Contohnya, setelah menyembah 3 kali di pintu depan, ia lalu masuk. Nah ini kan namanya menghormati ya, dalam artian menghormati. Nah tidak tahu dia menghormati apa, pokoknya
sebelum masuk ke suatu tempat di pintu dia 3 kali menyembah lalu baru masuk. Ini pengertian pertama tentang menyembah itu menghormati. Kemudian pengertian kedua menurut kamus bahasa Indonesia, menyembah itu artinya memuja ya, atau sesuatu sebagai Tuhan atau dewa. Jadi memuja sesuatu, misalkan menyembah Tuhan, nah itu ya, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah patung dan sebagainya. Nah itu namanya memuja ya. Arti sembah yang kedua itu artinya memuja, jelas ya. Kemudian yang ketiga artinya itu mengaku di bawah perintah atau takluk ya, kata biasanya. Contohnya menyembah ke Majapahit, menyembah ke Siam dan sebagainya. Nah ini tentang kerajaan-kerajaan yang dulu ditaklukkan oleh kerajaan lain, dia menyembah dengan arti mengaku di bawah perintah yang ditaklukkan atau yang menguasai dia, begitu. Nah jadi menyembah menurut kamus bahasa Indonesia itu punya pengertian yaitu menghormati, memuja, dan mengaku, begitu. Nah dalam kita menyembah Tuhan Yesus, hal yang sangat penting adalah hidup kita itu sudah dalam kondisi manusia ciptaan baru atau manusia roh, dan dalam kondisi hidup benar, yaitu hidup yang beriman, begitu bro. Hal ini kan sesuai dengan kata firman Allah ini, di mana itu Yohanes 4 ayat 24 ya. Demikian firman Tuhan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini kan firman Allah ya. Saya ulang ya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia ya, harus, kata harus nih di garis bawah ya, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah Roni berkata, oh gitu, jadi tidak semua orang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran ya Pak? Saya jawab, betul bro, hanya orang-orang yang sudah lahir baru dalam Yesus dan hidup benar atau hidup oleh iman, itu aja yang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran ya. Meskipun ia sudah jadi orang Kristen sejak lahir, sudah melayani pekerjaan Tuhan di gereja, sudah khotbah bahkan dan sebagainya, tapi kalau ia belum lahir baru, ia tidak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Roni berkata, oh gitu, ya paham saya Pak. Kalau praktek menyembah itu bagaimana Pak caranya Pak? Nah saya jawab, praktek menyembah kan seperti yang saya jelaskan di atas itu bro, yakni bisa mengambil sikap duduk, berdiri, sujud, mengangkat tangan dan sebagainya lah. Sedang memuji Tuhan itu bisa dengan ucapan biasa seperti yang saya contohkan di atas tadi ya, lalu bisa dengan nyanyian atau lagu yang sudah juga saya contohkan di atas, bisa dengan mazmur atau bermazmur, yaitu kita menyanyikan lagu yang syairnya diambil dari kitab Mazmur ya, bisa pakai karunia bahasa roh, begitu bro. Lalu Roni ini berkata, loh katanya nggak boleh pakai bahasa roh waktu ibadah, bagaimana Pak? Saya jawab, bukan nggak boleh pakai bahasa roh di ibadah bro, yang dilarang itu di dalam ibadah semua orang berkata-kata dalam karunia bahasa roh tanpa ada yang menafsirkan, itu yang dilarang. Jadi bukan tidak boleh atau tidak atau dilarang menggunakan bahasa roh dalam ibadah, juga tidak begitu. Firman Allah tidak berkata begitu. Tetapi firman Allah itu melarang kalau semua orang itu berbahasa roh, tidak ada yang menafsirkan di dalam ibadah, itu loh yang dilarang. Jadi kalau waktu berdoa pribadi, ketika Roh Kudus menguasai lidah kita sehingga kita berbahasa roh, ya no problem. Kan kita nggak tahu, tiba-tiba lidah kita nggak bisa ditahan karena dikuasai Roh Kudus, lalu Roh Kudus memakai lidah kita untuk berdoa sesuatu yang kita tidak tahu. Nah itu namanya kita berdoa di dalam Roh Kudus atau berdoa di dalam pimpinan roh. Roni berkata, oh gitu, ya paham Pak. Jadi yang dilarang oleh Tuhan Yesus itu menggunakan karunia bahasa roh itu di waktu ibadah tanpa ada penafsiran, gitu ya Pak? Betul bro. Jadi waktu ibadah kalau ada yang berbahasa roh lalu ditafsirkan olehnya atau oleh jemaat lain, ya no problem. Yang salah itu kan yang melarang sama sekali dalam ibadah menggunakan bahasa roh. Ini aliran si A lah, saya sebut aliran A. Itu mereka melarang jemaat berbahasa roh dalam ibadah, sama sekali tidak boleh ya. Mau ada yang menafsirkan kah tidak, pokoknya tidak boleh.
Nah itu ya salah. Firman Allah juga jelas mengatakan jangan melarang orang berbahasa roh, kok ada ayatnya itu. Bahkan tidak ada yang tidak percaya juga ada nih, tidak percaya lagi bahwa karunia Roh Kudus itu masih ada sampai sekarang. Itu juga aliran yang lain lagi juga berkata begitu. Ini juga salah. Yang tadi melarang, ini yang malah patah lagi tidak percaya. Bukan tidak percaya sama bahasa roh aja, tapi juga mujizat dan seterusnya, karunia-karunia itu sudah stop katanya. Itu zaman dulu saja. Ini aliran yang lain lagi juga salah. Atau aliran yang lain lagi yang C saya sebut. Berarti yang pertama A yang melarang ya. Yang B ini yang tidak percaya lagi ada bahasa roh dan seterusnya. Ini yang C ini adalah orang yang melawan aturan penggunaan karunia bahasa roh dalam ibadah. Jadi A, B, C salah semua, tidak ada yang betul itu ya. Lalu ini berkata, oh iya jelas Pak, Bapak kan sudah sering sampaikan hal itu ya, berkali-kali ya, diulang-ulang ya. Saya jawab iya. Jadi waktu dalam suasana sembahan atau kita waktu menyembah ya lebih baik gunakan kata haleluya, itu lebih pas, artinya tidak melanggar firman ya, karena kan semua orang tahu kata haleluya itu artinya puji Tuhan ya, kalau diterjemahkan. Daripada beribu-ribu kata yang dia tidak mengerti atau orang lain juga tidak tahu, ini buat apa ya? Seperti itu emangnya maksudnya apa? Sakti begitu kah? Ya, enggak kan? Nah itu baca di 1 Korintus 14 ayat 19 itu. Tetapi dalam pertemuan jemaat, ini yang ngomong Paulus, tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Loh, ini Rasul Paulus nih adalah orang yang dikaruniai bahasa roh lebih daripada yang lain loh. Di ayat yang lain mengatakan, tapi dia di dalam ibadah dia lebih baik menggunakan 5 kata yang dapat dimengerti. Dia ngomong gitu daripada menggunakan beribu-ribu kata bahasa roh yang tidak dapat dimengerti. Nah, gunanya apa kalau orang ngomong tidak mengerti itu ya tidak bisa menguatkan orang lain toh, kan begitu bro. Sedangkan tujuan karunia roh itu adalah untuk membangun jemaat. Nah kalau orang cuma berkata yang tidak dimengerti begitu, yang dibangun apanya gitu loh pertanyaannya. Lalu tahun ini berkata iya betul Pak, saya sering tuh ikut ibadah yang semua jemaatnya katanya berbahasa roh Pak, tapi nggak ada yang tahu artinya itu apa. Misalnya yang saya sering dengar itu seperti ini ya, maaf ya Pak, ya rala masyaka, ya rala masyangka, ya rala matawa, ya sandalawa, sandalawa, kiralawa syaka, kayak gitu. Saya juga bingung Pak, tiap ibadah tuh yang kayak gitu itu terus Pak, jemaatnya Pak, kayak hafalan gitu Pak ya, tapi mereka enjoy aja tuh Pak, tanpa merasa bersalah tuh, malah merasa bangga seolah-olah wah saya rohaninya sudah hebat bisa berbahasa roh, kira-kira seperti itu Pak yang saya tangkap. Ya kalau namanya karunia bahasa roh itu ya memang nggak ada orang yang tahu artinya bro, cuma benarkah tidak bahwa itu karunia dari Roh Kudus? Nah itu yang perlu dipertanyakan, karena Roh Kudus tidak melanggar firman-Nya sendiri lah, intinya seperti itu ya. Yang intinya pokoknya intinya itu jangan melawan Tuhan Yesus atau firman Allah bro, khususnya dalam hal penggunaan karunia bahasa roh dalam ibadah. Itu aja yang penting disampaikan kepada semua orang ya. Lalu pertanyaan terakhir tentang doa yang manjur itu bagaimana ya, saya jawab doa yang manjur adalah doa yang sesuai dengan kata firman Allah bro, jadi tidak semau gue berdoa begitu loh. Roni menjawab maksudnya bagaimana ya, maksudnya karena ada doa yang salah ya, ada doa yang diulang-ulang begitu, ada doa yang bertele-tele ya, itu semuanya doa yang tidak manjur itu kayak gitu. Itu semua masuk jenis doa yang ya tidak manjur gitulah ya. Ya sedangkan doa yang manjur adalah doa yang sesuai pimpinan Roh Kudus dan penuh kepercayaan. Nah doa jenis ini disebut doa permohonan ya. Saat Roh Kudus menyuruh kita berdoa buat sesuatu atau tiba-tiba Roh Kudus menguasai lidah kita sehingga kita berdoa dalam karunia bahasa roh, itu yang dimaksud doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita kan nggak tahu mau berdoa apa, tiba-tiba Roh Kudus memakai lidah kita bisa berbahasa roh, berkarunia bahasa roh, kita nggak tahu kan, ternyata ada sesuatu yang didoakan. Nah gitu loh. Lalu berdoa minta sesuatu dengan penuh kepercayaan itu adalah seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yakni di Markus 11 ayat 24 itu.
Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, Roni ini berkata, oh iya, jadi kita berdoa sekali, begitu amin, maka jangan berdoa yang sama lagi gitu ya Pak. Saya jawab, iya bro. Kalau kita berdoa yang sama lagi artinya kita tidak percaya bahwa doa kita sudah dikabulkan kan ya. Kalau kita minta, misalkan kita minta kepada ayah kita, minta uang ya, lalu kita disuruh percaya dulu bahwa uang itu sudah diterima. Nah, kalau kita sudah terima, masa kita minta lagi yang sama, kan namanya kita tidak percaya bahwa kita sudah terima uang itu kan ya. Seperti itu. Jadi berdoa selanjutnya ya mengucap syukur ya atas dikabulkannya atau diberikannya doa kita, itu yang kita minta itu kita sudah terima, kita bersyukur, permintaan kita itu sudah dikabulkan. Begitu terus, itu setiap hari berdoa syukur aja, jangan minta lagi yang sama, tapi mengucap syukur atas dikabulkannya atau doa yang kita minta itu kita sudah terima. Itu doanya. Beda kan, sampai hal itu menjadi kenyataan atau menjadi realita atau digenapi dalam hidup kita. Paham ya? Lalu Roni berkata, oh iya Pak, terima kasih loh Pak buat pencerahannya Pak, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Ya, sama-sama bro. Ya, demikian saudara semuanya tayangan ulasan tentang bagaimana berdoa. Kiranya boleh menjadikan berkat bagi saudara semuanya dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.